Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang statistika, yaitu berkaitan tentang ukuran pemusatan data bagian 2. Kita akan membahas di sini yaitu mengenai modus dan median. Baik, langsung saja kita masuk pada modus. Itu yang pertama, di sini modus adalah datum yang paling sering muncul, ya, yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Tuh. Pertama kita lihat untuk modus data tunggal. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang pertama 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Yang bagian B 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. C 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Dan yang bagian D untuk X 5 atau datum 5 itu sebanyak 1, datum 10 itu sebanyak 4, datum 15 sebanyak 5, datum 20 sebanyak 10, datum 25 sebanyak 5. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama di sini kita perhatikan ini hanya satu, yang 3 ini. Datum 4 itu ada 2, datum 5 ada 3. Datum 6 itu hanya 1, datum 7 itu 1. Berarti yang paling sering muncul itu adalah datum 5, yaitu sebanyak 3. Maka yang bagian A itu jawabannya modusnya itu adalah 5. Kita lihat yang bagian B. Datum 5 itu sebanyak 1, datum 6 sebanyak 3. Ya, sebanyak 3, datum 7 juga sebanyak 3, dan datum 8 itu sebanyak 1. Sehingga modusnya itu adalah 6 dan 7. Yang bagian C, perhatikan di sini ini sebanyak 3, datum 5-nya, datum 6-nya sebanyak 3, datum 7-nya juga sebanyak 3. Jadi di sini ada 3 jenis datum 5, 6, 7 dan sama-sama sebanyak 3. Jadi di sini tidak ada yang lebih banyak atau lebih sering muncul dibandingkan datum yang lainnya. Sehingga di sini yang bagian C tidak memiliki modus. Yang bagian D, perhatikan untuk datum 5 sebanyak 1, datum 10 sebanyak 4, datum 15 sebanyak 5, datum 20 sebanyak 10, dan datum 25 sebanyak 5. Ternyata frekuensi terbesarnya itu yang paling sering munculnya itu adalah datum 20, yaitu sebanyak 10. Sehingga modusnya itu adalah 20. Itu modus untuk data tunggal. Kita lihat modus untuk data berkelompok. Untuk mencari modus data berkelompok, rumusnya itu adalah FO sama dengan TB ditambah D1 bahagi D1 tambah D2 kali P dengan MO-nya itu adalah modus, ya. TB-nya itu adalah tepi bawah kelas modus, itu kelas frekuensi tertinggi itu adalah modus, ya, kelas frekuensi tertinggi. D1-nya itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Sedangkan D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan setelahnya. P itu adalah panjang kelas. Itu. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan modus dari data berikut. Jadi ini tabel pendapatan untuk 32 juta sampai 38 juta rupiah itu sebanyak 8, yang 39 juta sampai 45 juta itu sebanyak 10, dan seterusnya. Kita lihat di sini
Nah, dari sini kita bisa lihat yang mana kelas modus. Ya. Nah, ternyata frekuensi 17 ya, 8, 10, 13, 17, 14, 11, 4. Jadi ini kelas modusnya 53 sampai 59. Ya, kita dapat frekuensi tertingginya adalah 17 pada interval 53 sampai 59. Maka untuk mencari tepi bawah, kita lihat di sini batas bawahnya. Ternyata itu satuan kecilnya itu adalah 1, yaitu 53. Tidak ada desimal. Maka untuk mencari tepi bawahnya itu adalah batas bawah kurang 0,5. Jadi tepi bawahnya 53 kurang 0,5 dapat 52,5. Itu tepi bawah. Selanjutnya D1. D1 berarti selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, yaitu 17 kurang 13, 44. Selanjutnya D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya setelahnya. Berarti 17 kurang 14 dapat 3. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas yaitu selisih antara batas bawah kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. Jadi boleh 39 kurang 32 atau 46 kurang 39 atau 53 kurang 46 dan seterusnya. Sehingga P-nya adalah 39 kurang 32 adalah 7. Nah, setelah kita dapatkan semua ini, barulah kita masuk ke dalam rumus. MO sama dengan TB tambah D1 bahagi D1 tambah D2 kali P. Nah, TB-nya sudah ada 52,5, D1-nya itu 4, dan D2-nya itu adalah 3, panjang kelasnya 7. Nah, 4 tambah 3 itu adalah 7, 7 bagi 7 ya 1. Sehingga nih 7 bagi 7 itu 1. Hingga ada sisanya 52,5 tambah 4, jadi dapat 56,5. Itulah modus untuk data ini. Selanjutnya kita masuk pada median. Adalah ukuran tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Jadi ingat, harus diurutkan dulu, barulah kita mencari ukuran tengahnya. Nah, kita lihat median untuk data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn merupakan n datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika n-nya ganjil, jadi ini banyaknya datum ini adalah ganjil, maka median terletak pada datum ke X n tambah 1/2. N-nya ini diperoleh dari ini n datum ya, dengan X n tambah 1/2 itu adalah datum ke n tambah 1/2. Tuh. Yang kedua, jika n genap, maka median terletak pada datum ke X 1/2 kali Xn/2 tambah Xn/2 tambah 1. Tentu untuk n genap. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan median dari data berikut. Yang pertama 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Yang C, ini untuk datum 5 itu sebanyak 1, datum 10 sebanyak 4, datum 15 sebanyak 5, datum 20 sebanyak 10, datum 25 sebanyak 5. Kita lihat penyelesaiannya.
Yang pertama, kita susun dulu nih. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, X6, X7, X8, X9. Jadi sebanyak 9 datum. Karena 9 datum berarti di sini datumnya sebanyak 9, berarti ganjil. Maka untuk mencari letak mediannya kita menggunakan rumus yang ganjil. Ya, X N tambah 1 per 2, N nya itu 9, berarti X 9 tambah 1 per 2, jadi dapatlah X5. Jadi datum kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah ya datum kelima. Nah, yaitu 8, hingga mediannya 8. Kita lihat yang bagian B, kita urutkan ya, 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 15. Ini sebanyak 10 datum. 10 datum itu merupakan genap. 10 ini merupakan bulan genap. Maka kita mencari letak mediannya itu menggunakan rumus yang genap. Ya, mediannya 1/2 kali X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1. N nya itu 10, sehingga dapat 1/2 kali X 10 per 2 tambah X 10 per 2 tambah 1. 10 per 2 itu adalah 5. Ini 10 per 2 5 tambah 1 ya 6. Jadi dapat 1/2 kali X5 tambah X6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini X5 nya, X6 nya ini. Hingga X5 ganti 8, X6 nya ganti 10. Dapat 1/2 kali 8 tambah 10, 8 tambah 10 itu 18. Sehingga 18 bagi 2 itu 9. Jadi median untuk data yang bagian B itu adalah 9. Selanjutnya kita lihat yang bagian C. Bagian C di sini kita lihat, kita jumlahkan dulu frekuensinya nih. Kenapa dijumlahkan? Supaya kita tahu sebanyak berapa datumnya. Ya, 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5, sehingga dapat 25. Karena 25 ini merupakan bilangan ganjil, maka kita gunakan rumus yang letak mediannya ganjil. Kita dapat X mediannya itu N nya ganti 25, jadi 25 tambah 1 bagi 2, 25 tambah 1 26, 26 bagi 2 itu adalah 13, sehingga dapat X 13. Nah, kita lihat di sini, ini 1, ini 1 tambah 4 itu 5, 5 tambah 5 itu 10, 10 tambah 10 itu 20. Nah, di sini X13, di sini belum. Di sini merupakan datum ke-11 sampai datum ke-20. Jadi, datum ke-13 letaknya di sini, yaitu 20. Dan X ke-13 nya itu adalah 20. Selanjutnya kita lihat untuk median data berkelompok. Rumusnya median itu sama dengan TB tambah 1/2N kurang FK bagi FME kali panjang kelas, di mana ME nya itu adalah median, TB nya itu adalah tepi bawah kelas median ya, 1/2N, N nya itu adalah jumlah frekuensi, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME itu adalah frekuensi kelas median, dan P nya itu adalah panjang kelas. Gitu. Nah, supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut.
Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 kali putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Waktu 30-34 itu sebanyak 8 siswa, 35-39 sebanyak 10 siswa, dan seterusnya. Tentukan median dari data di atas. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita cari dulu frekuensi kumulatifnya supaya lebih mudah, ya. Jadi ini 8 tambah 10 itu 18 tambah 13 itu 31, 31 tambah 17 itu 48 tambah 14 dengan 2, nah 2 tambah 11 itu 73 tambah 7 itu 80. Jadi jumlah semua ini adalah 80. Nah, sekarang kita mencari letak dari kelas median, ya, menggunakan rumus 1/2n. N-nya itu adalah 80, jadi 1/2 kali 80 yaitu 40. Perhatikan di frekuensi kumulatif, di sini baru 8, di sini datum ke 9 sampai ke 18, di sini datum ke 19 sampai ke 31. Di sini datum ke 32 sampai 48. Nah, di sini letak mediannya itu adalah datum ke 40. Jadi datum ke 40 letaknya di sini. Yaitu berarti 45 sampai 49. Inilah kelas mediannya. Nah, datum ke 40 terletak di kelas 45 sampai 49. Nah, setelah kita mengetahui letak datum ke 40 atau kelas mediannya, maka kita selanjutnya mencari TB. TB yaitu batas bawah dikurangi setengah dari satuan terkecilnya. Satuan terkecilnya itu adalah 1. Setengahnya itu adalah 0,5. 45 kurang 0,5 dapat 44,5 TB-nya. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya ini adalah ini. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 31. Selanjutnya frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median yaitu adalah 17. Jadi ingat, bedakan antara frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensinya ini, frekuensi kumulatifnya ini. Jadi frekuensinya itu adalah 17. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas ini 35 kurang 30 atau 40 kurang 35 atau 45 kurang 40 sama saja. Di sini 35 kurang 30 itu adalah 5. Jadi kita sudah dapat TB, FK, FME, P, dan 1/2n-nya. Lalu kita masuk pada rumus. Nah, median ME itu sama dengan TB tambah 1/2n kurang FK bagi FME kali panjang kelas. Tinggal masukkan nih. TB-nya itu 44,5, 1/2n itu adalah 40, FK-nya 31, FME-nya 17, P-nya 5. Ini didapat 44,5 tambah 40 kurang 31 bagi 17 kali 5. Dapat 44,5 ditambah 40 kurang 13 itu adalah 9. 9 bagi 17 itu adalah dibulatkan menjadi 0,53 dikali 5. Nah, dapat 44,5 tambah 0,53 kali 5 itu adalah 2,65. Jadi 44,5 tambah 2,65 itu dapat 47,15. Itulah median data yang tersajikan. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita
pelajari pada kesempatan kali ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai statistika. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!